Silakan, Liturgos. Baik, selamat malam, shalom untuk kita semua, salam sejahtera, salam sehat. Puji Tuhan, kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul dalam jaringan untuk bersama-sama di acara SFGP Senior Friend Gerakan Pemuda Berdoa. Selamat malam kami aturkan kepada yang kami kasihi, kami banggakan juga Bapak Pendeta Yoel Kloke, kemudian juga buat semua Bung, Usi, kakak-kakak, basudara semua dari mana-mana kota yang sudah berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti acara ini bersama-sama. Kiranya acara pada malam hari ini dapat mendatangkan berkat, sukacita, dan menguatkan kita semua. Baik, untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian dari GB 164, Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia berdebar, berdebar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dan darah anaknya menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia berdebar, berdebar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita satukan, kita berdoa bersama untuk memulai untuk doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat yang kudus. Ya Tuhan, pada malam hari ini kita dipersatukan walaupun dalam bentuk Zoom meeting, kami dapat bersekutu bersama-sama di Senior Friend. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan, terutama dalam ibadah pada malam hari ini. Engkau menilik kami ya Tuhan, Engkau penuhi dengan Roh Kudus,
di mana kami pada malam ini telah melakukan segala aktivitas, tapi kami yakin ya Tuhan melalui firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joel Kloke pada malam ini akan menjadi kesegaran jasmani kembali ya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati akan pertemuan pada malam hari ini. Engkau kuasai ya Tuhan dari ibadah pada malam hari ini dari awal hingga akhir, dan melalui kasih karunia-Mu saja Engkau memberkati ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, mari kita menaikkan pujian dari GB 126, Damai Sejahtera. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sini ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damai-Nya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sini ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang Tuhan berikan aku, supaya bumi itu penuh dengan damai-Nya. Usi dan Bung yang Tuhan Yesus kasihi, kita satukan hati berdoa mohon Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Roh Kudus dari Allah, Engkaulah kekuatan yang menjiwai hidup kami dan yang senantiasa membantu kami mengatasi kesukaran-kesukaran hidup kami. Saat ini dalam persekutuan kami malam ini, kami merindukan untuk mendengarkan kembali suara Bapa melalui firman. Karena itu kami mohon berikan kami ketenangan dalam hati dan pikiran, kuasai seluruh peralatan yang kami gunakan sehingga persekutuan ini tetap boleh terkoneksi, dan berkati hamba pelayan firman-Mu ini untuk berucap kata demi kebenaran-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Rekan-rekan senior friend GPIB, rekan-rekan senior friend GP, saya memilih bacaan terus terang saja dari, kalau teman-teman GPIB pasti tahu dari daftar SBU pagi karena tidak sempat untuk memilih bacaan lain, yaitu dari Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Injil Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Perikop itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat.
Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan dia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus atau membunuh dia. Demikian pembacaan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Boleh saya share screen ini? Terus terang teman-teman, ini hasil renungan pribadi. Sebenarnya pagi tadi saya tidak sempat membuat khotbah, jadi beberapa catatan saja mengantar kita merenungkan firman Tuhan. Saya mau berbagi dengan memberikan judul, teman-teman nanti akan lihat bersama, antara legal dan relasional. Apa yang dimaksud? Saya memberikan beberapa catatan teks dan konteksnya saja. Bacaan yang kita baca tadi, Markus 3, 1 sampai dengan 6 itu sebenarnya merupakan bagian dari serangkaian konfrontasi Yesus dengan para pemimpin agama pada waktu itu, yaitu agama Yahudi, yang sudah mulai dari pasal-pasal sebelumnya ketika dia melakukan penyembuhan, para pemimpin itu sudah mengamat-amati mereka. Dalam bacaan kita tidak disebutkan siapa, hanya disebutkan dalam ayat 5 mereka mengamat-amati Yesus, tapi mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Catatan saya yang kedua, kalau kita perhatikan baik-baik perikop bacaan kita, masalah yang utama sebenarnya adalah masalah hubungan masalah antara agama dan relasi atau hubungan, atau lebih dalam lagi persoalan hidup dan mati sebenarnya. Ada tiga situasi kontras yang kita hadapi. Kita bisa perhatikan baik-baik, ada tiga situasi kontras. Situasi yang kontras yang pertama antara Yesus dengan orang Farisi. Di mana kontrasnya, yaitu cara mereka melihat Taurat atau hukum yang pada waktu itu sebenarnya sudah menjadi aturan-aturan yang jelimet. Yang kedua, kontras kedua, antara orang yang dikatakan tangannya mati sebelah, sebenarnya bahasa terjemahan bebasnya, terjemahan harafiahnya, yang layu tangannya, tidak bisa apa-apa gitu. Orang Betawi bilang ternyaplak gitu ya. Orang yang tidak bisa, tangannya layu lah, mati. Versus orang Farisi. Yang satu mati tangannya, tapi yang satu lagi sebenarnya mati hatinya. Kontras yang ketiga adalah soal tanggapan terhadap tawaran Bapa melalui Yesus. Menerima atau menolak. Nah, kita bisa melihat dalam teks bahwa pendekatan Yesus terhadap hukum adalah dinamis, yaitu bahwa Yesus memahami hukum itu ada untuk memberi atau mengarahkan manusia menikmati kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Sang Pemberi hidup. Jadi, Torah dalam bahasa Ibrani sebenarnya akar katanya berarti pengajaran. Pengajaran tentang hidup dan bagaimana hidup itu dijalani sesuai dengan maksud dan kehendak Sang Sumber hidup, yaitu Allah sendiri. Tapi kemudian hari, dan itu yang dicerminkan oleh para pemimpin agama di zaman Yesus, Torah itu menjadi sangat legalistik, menjadi hukum yang kaku dan beku itu. Sedangkan kontras yang kedua,
sebenarnya dua-dua, baik orang yang tangannya sebelah mati maupun orang Farisi, sama-sama membutuhkan penyembuhan. Bedanya yang satu fisik mungkin, yang satu jauh lebih mendalam, yaitu psikis, atau lebih tepatnya mindset mereka. Sedangkan kontras yang ketiga, orang yang mati sebelah tangannya terbuka pada tawaran Bapa melalui Yesus, sedangkan dan karena itu dia sembuh, pulih, dipulihkan, direstorasi hidupnya, sedangkan orang Farisi menutup hatinya dan karena itu menolak. Jadi kita melihat itu kontras semacam itu. Nah, teman-teman, catatan saya yang terakhir adalah sama seperti ahli-ahli Taurat hadir pada penyembuhan orang lumpuh di pasal sebelumnya dengan sikap curiga dan kritis. Saya bacakan ayat 6 dan 7 pada pasal 2. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian juga pada kisah kita sekarang ini, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Orang-orang itu, pemimpin agama itu, baik ahli Taurat, orang-orang Farisi, sekarang dengan kerangka berpikir atau mindset yang tetap sama. Sebenarnya puncak dari bagian kita ada dalam pertanyaan Yesus. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dan ini sebenarnya mau mengatakan seperti yang kita baca pada pasal 2 ayat 27 dan 28, bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, sebenarnya ini catatan-catatan pribadi, teman-teman, ini hasil renungan saya saja. Saya memberikan beberapa catatan refleksi. Saya sedang membayangkan begini, bila Yesus masuk ke dalam gereja kita, masing-masing apapun gereja denominasinya, saya meyakini bahwa di situ juga ada orang yang mati sebelah tangannya, dalam arti ada orang-orang yang terluka, ada orang-orang yang mengalami kehancuran juga. Saya mempercayai itu, bahwa ada orang-orang yang sebenarnya datang dalam kebutuhan, dan semua orang datang dalam kebutuhan, baik fisik maupun psikis. Persoalan yang muncul, apakah yang akan kita prioritaskan? Aturan atau kebutuhan umat? Saya minta maaf, ini kan sebenarnya berangkat dari renungan pribadi saya, tapi tidak apa-apalah. Gitu. Saya berada dalam gereja yang cukup ketat dengan aturan, tapi selalu saya harus mempertanyakan, saya sedang berfungsi sebagai apa? Penjaga aturan, ataukah menjadi tangan Yesus yang memenuhi kebutuhan orang? Itu menjadi renungan kita bersama. Yesus prihatin dengan kebutuhan orang. Keprihatinan utamanya adalah dengan kebutuhan manusia, keselamatan manusia, shalomnya manusia, keadaan utuh manusia, sehingga dia bisa menjadi manusia yang hidup dalam dunia dengan apa yang Allah kehendaki. Dia marah pada orang-orang yang sebenarnya sudah mengalami kasih dan kuasa Allah. Orang-orang umat perjanjian lama kan umat yang luar biasa unik, mengalami begitu rupa kasih dan kuasa Allah dan kesetiaan Allah tiap-tiap kali. Tetapi orang-orang itu mengeraskan hati, seperti nampak dalam sikap para pemimpin dan orang Farisi maupun ahli Taurat. Sehingga mereka mengeraskan hati terhadap kebutuhan orang lain. Di sini disebutkan bahwa orang yang tangannya layu itu sebenarnya tinggal memiliki dua langkah, dua tindakan, dua pekerjaan yang dia harus lakukan.
Bapak bisa lihat atau teman-teman bisa lihat pada ayat 5. Ketika dikatakan ia Yesus berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tangan. Nah, dia tinggal punya dua sikap, mau maju apa enggak, mau ada di tengah-tengah situ atau tidak. Ya, tetapi yang dia lakukan, dia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah dia. Orang yang mati sebelah tangannya hanya memiliki dua langkah, saya katakan datang dan direngkuh oleh kasih dan kuasa Allah itu. Ketika dia melangkah ke arah Yesus dan mengulurkan tangannya, hasilnya luar biasa ya. Ada penyembuhan, ada pemulihan. Dan saya berpikir bahwa hal ini tidak hanya terjadi pada ribuan tahun lalu di sana. Tapi banyak orang juga yang terluka di sini. Yesus tetap sama hadir dan memanggil, mari ulurkanlah dirimu, saya pikir ya. Nah, dengan itu saya masih meyakini bahwa orang bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami restorasi hidup tanpa harus dengan macam-macam syarat dan macam-macam langkah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya satu, yaitu membuka dirinya, membuka hatinya untuk benar-benar direngkuh oleh kasih dan kuasa Allah. Dan sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupannya. Memang pasti ada orang-orang yang suka seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu, suka secara diam-diam mengkritik, suka secara diam-diam menggerutu, apaan ini dan lain sebagainya, menghakimi. Karena itu mereka tidak bisa dan tidak dapat melihat dengan sungguh-sungguh performance dari kasih dan kuasa Allah yang ajaib di depan mata mereka. Nah, kondisi orang Farisi itu sebenarnya kan menggambarkan bahwa perjalanan hidup mereka sudah alami apa yang Allah buat dengan kasih dan kuasanya. Tetapi mereka begitu mengeraskan hatinya dan cara berpikirnya begitu kaku sehingga nggak bisa lagi mereka melihat bahwa Allah tetap bekerja dan kuasanya tidak terbatas. Apapun di depan mata mereka hanya lihat kasat mata sesuai dengan cara berpikirnya. Tidak mampu untuk berpikir, untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam bahwa sesungguhnya ada keajaiban yang luar biasa yang mereka lihat di situ. Sehingga mereka bisa dihentar untuk terbuka, untuk melihat Allah bisa melakukan apa saja dalam ruang hidup ini, karena hidup itu sendiri miliknya. Catatan berikut saya mencatat, jika mereka dapat melihat, mereka sebenarnya akan menyadari bahwa hanya dua langkah itu yang diperlukan untuk penyembuhan dan pemulihan dalam hidup mereka sendiri, yaitu datang dan memberi diri. Ulurkan tangan. Jadi ungkapan ulurkan tanganmu itu mewakili kan kematian, atau yang layu adalah tangan itu, sehingga dia menggambarkan atau mewakili kehidupan yang mati dan layu itu. Cuma dua langkah itu, mari kata Yesus, ya, datanglah. Gitu. Kan Yesus tidak pernah ngajak yang neko-neko, paling datanglah. Gitu. Dan kalau kita berani melangkah dengan kepercayaan penuh bahwa kita akan mengalami kasih dan kuasa Allah, maka yang terjadi ialah luar biasa, pemulihan dan kesembuhan itu. Juru selamat dunia
ada di sana dalam jangkauan orang-orang yang terluka, siap menolong mereka yang terluka secara lahir maupun sakit secara batin. Saya pikir sampai hari ini pun juru selamat itu tetap ada dan masih memanggil semua mereka yang terluka. Dan saya kok tiba-tiba amat tepat teman-teman memilih apa itu semboyan apa ini menjangkau yang terserak ya kalau nggak salah ya Bung Johan ya begitu ya senior friend punya moto ya. Nah saya bergembira juga bersukacita karena dalam realitas yang seringkali dalam komunitas kita, baik itu gereja denominasi kita sering tidak melihat kebutuhan umat, tapi lebih melihat pada kerapian, tersusun baiknya segala sesuatu, tapi lupa untuk melihat bahwa Allah punya keprihatinan adalah pada pribadi dan manusia. Karena itu, poin yang paling utama sebenarnya, kalau tadi saya mulai dengan mengatakan temanya adalah legalitas dan relasionalitas, maka sebenarnya agama harus menjadi atau iman kita pertama-tama adalah soal relasi. Nah, bagaimana relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama itu diberi ruang yang betul-betul sehingga orang mengalami apa yang dialami oleh disebut di sini laki-laki yang tangannya sebelah layu, sehingga dia menjadi pulih, utuh, menjadi manusia seutuhnya dan bisa memuliakan Allah. Catatan akhir saya, ini sih renungan pribadi pagi tadi. Hal yang luar biasa adalah bahwa Yesus yang sama masih ada di sini dan berkata, mari, gapailah cinta kasih dan kuasa Allah. Mari, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak ada yang perlu juga menghalang-halangi. Karena kasih yang tidak terbatas dan kuasa yang tak terukur itu tetap berlangsung dalam hidup setiap kita. Saya tidak pernah tahu perjuangan kita secara pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan. Tapi saya tahu satu hal bahwa dalam kehidupan ini siapapun bisa terjatuh, terluka, bahkan bisa merasa diri seperti yang tercecer, tak dipedulikan. Tapi kisah hari ini mengingatkan kita, ada Yesus yang keprihatinan utamanya justru pada manusia, pada tiap pribadi, pada saudara dan saya, dan ada kasih dan kuasa yang tidak pernah bisa dihalangi dan dibatasi oleh apapun. Karena itu, penyembuhan dan pemulihan selalu terbuka bagi siapa saja. Tuhan memberkati. Amin. Kita hening sejenak. Ada pujian, mari. Pujian. Mari, saudara semua, kita naikkan pujian dari GB 61. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ajarkanlah kehendak-Mu, tetapkan jalan-Mu dan
Bung Usi, rekan-rekan yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam doa. Ada beberapa pokok doa, namun setiap bagian dari pokok itu, saya mau mengundang kita menyanyikan lagu lama sebenarnya, refrain dari Kidung Jemaat 26. Yesus Tuhan dengar doa. Kita bersama mungkin mengawalinya dengan menyanyi secara pribadi, dengan teduh. Mari sambil menyiapkan sikap doa dan hati untuk berdoa. Kami menghampiri Dikau, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang berkuasa dan memiliki kehidupan ini. Dalam persekutuan ini kami mau menyampaikan segala keprihatinan kami, khususnya bagi kehidupan kami bersama di tengah negeri bangsa yang kami cintai, dan persekutuan kami selaku senior friend Gerakan Pemuda. Kami mendoakan pemerintah bangsa kami. Tuhan menolong baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri pembantu untuk dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan dan integritas, menjalankan segala program bagi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Istimewa, kami mendoakan program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan sampai dengan tahap kedua ini. Tuhan memberkati supaya kekebalan masyarakat boleh tercapai dan kami boleh dipulihkan oleh Tuhan sehingga kehidupan boleh berlangsung kembali. Kami juga menyerahkan di bawah anugerah dan rahmat Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh diakhiri di seantero dunia ini, agar Tuhan boleh memulihkan kehidupan manusia dan bangsa-bangsa. Kami juga berdoa secara khusus konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Kami berdiri atas nama damai sejahtera Tuhan, dan karena itu mendoakan kedua belah pihak, para pemimpinnya Tuhan lembutkan hati mereka, dan bahkan Tuhan menolong agar jalan damai sungguh-sungguh terjadi. Hanya Engkau yang memungkinkan semua itu terjadi. Karena itu kami berdoa dan berharap menggantungkan seluruh harapan kami hanya di dalam kuasa dan anugerah-Mu sendiri. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain jangan Kami mau berdoa bagi persekutuan kami selaku senior friend Gerakan Pemuda. Kami doakan seluruh anggota kami dimanapun berada. Kami berdoa biarlah kasih sayang Tuhan selalu mereka rasakan dalam perjuangan hidup mereka, dalam hidup rumah tangga, karir, usaha. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus. Dalam situasi terbatas karena pandemi ini dengan semua tantangan yang ada, Tuhan memberkati segala usaha yang dikerjakan untuk dapat menjangkau rekan-rekan, menopang dan menguatkannya. Kami doakan juga agar visi dan misi Senior Friend Gerakan Pemuda ini boleh diwujudkan dan boleh menjadi bagian setiap anggotanya. Kami doakan kegiatan-kegiatan, khususnya Zoom prayer seperti yang kami lakukan setiap Senin dan Sabtu, Tuhan berkati, agar banyak teman boleh merasakan dikuatkan oleh Tuhan sendiri, dipulihkan bahkan hidup mereka dan disembuhkan dari berbagai macam luka dan berbagai macam sakit, penyakit. Kami doakan juga rencana touring ke Puncak pada 3 Juli mendatang. Tuhan persiapkan segala sesuatu agar sukacita kami bersama boleh diwujudkan dalam acara ini. Tuhan persiapkan semua teman-teman yang akan ambil bagian, dan Tuhan berjalan mendahului semuanya sebagai yang menyelamatkan dan membimbing kami. Dengarkanlah
doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau beri, jaga jalan terus. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kuasa Allah yang Kau tunjukkan lewat pelayanan di Galilea masih tetap berlangsung hari ini dimanapun. Karena itu kami mau menyerahkan ke hadapan-Mu semua rekan-rekan kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan mereka yang sedang terpapar dan berjuang dengan COVID-19. Kami berdoa bagi Bung Suen Pasak, Roy Lolong, Bung Robert Lesi, Usi Adisti, ibunda dari Bung Odi Lombogia yang dirawat di rumah sakit di Manado. Tuhan memberkati juga semua upaya medis yang dilakukan. Kami berdoa untuk proses kemoterapi yang akan dijalani oleh Usi Venska Hitipiu Ahuen. Tuhan menyiapkan hati dan pikirannya, dan Roh Kudus melancarkan semuanya dan memberi kekuatan baginya. Kami doakan juga Usi Desipati, Usi Susan Tarigan, semua mereka yang menjalani proses pengobatan yang cukup berat. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena itu biarlah kuasa-Mu menopang mereka dan kesembuhan yang Kau senantiasa sediakan bagi siapa saja juga boleh tersedia bagi mereka. Kami berdoa juga bagi Mbak Ririn Pongsana Sudarsono dalam menjalani kemoterapinya. Tuhan jamah dan kuatkan secara fisik agar semua proses boleh berlangsung dengan baik. Bung Yusuf Pesik dalam sakit syaraf yang kejepit, Tuhan menolong juga agar lewat proses yang dilakukannya kepulihan kembali boleh menjadi bagiannya. Saudara-saudara kami yang sedang berada dalam masa pemulihan, Usi Dina Laisina di Palopo, Bung Salmon Pati di Tangerang, dengan Bung Ivan Soni Takaria, pasca operasi Tuhan pulihkan, dan tangan kuasa-Mu mau menjamah bagian tubuh mereka sehingga kepulihan sempurna menjadi bagian hidup mereka. Dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain Kau beri, jaga jalan terus. Malam ini secara khusus kami teringat rekan kekasih kami, Pendeta Nancy Nisa Pirehata, Bung Geli, dan anak-anak dan seluruh keluarga yang baru saja melewati kehilangan orang tua kekasih. Tuhan lipurkan mereka dan berikan penghiburan serta kekuatan untuk mereka dapat menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Semua rekan yang di sepanjang pekan ini mengalami sukacita karena karunia pertambahan usia baik secara pribadi maupun usia pernikahan mereka. Jadikanlah sukacita mereka ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan. Di atas semuanya, Tuhan Yesus kenali kami satu demi satu, baik yang ada di ruang Zoom meeting ini, maupun yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Hadirlah dalam hidup mereka, dan jadilah Tuhan kekuatan bagi hidup mereka. Lalu biarlah mereka senantiasa memandang kepada Engkau, ya Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka dipimpin, dipelihara, untuk tetap mengalami kasih dan kuasa Allah yang tak terhingga itu. Kami menyerahkan semua keprihatinan ini dalam doa kami kepadamu, dengarkan kami. Karena kami percaya, hanya Engkaulah satu-satunya tempat di mana kami dapat bersandar dan dapat mengharapkan segala yang kami butuhkan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bagimulah hormat dan kemuliaan, ya Tuhan Yesus, di sorga dan di bumi, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Baik, selanjutnya
Mungkin ada informasi atau pengumuman dulu dari pengurus. Kami persilahkan. Selamat malam, Bung Usi yang terkasih. Pengumuman sementara hanya untuk Zoom prayer di hari Sabtu yang bertugas Palembang Jambi. Lalu yang berikutnya akan ada kembali webinar di tanggal 19 Juni, tapi masih rencana tolong didoakan. Dan yang terakhir, terima kasih untuk semua petugas pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, demikian informasi dari pengurus sudah disampaikan. Mudah-mudahan jadi perhatian kita semua. Baik, selanjutnya kita akan menaikkan pujian sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, menerima berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian GB 114 di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, segala keinginanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamnya, aku menang bersamanya. Tiap jiwa berengkuh, tiap hatiku sentuh, bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Bung Usi, saudara-saudara yang Tuhan Yesus cintai, mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan tengadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya selalu ada hal yang dikerjakan oleh tangan kita, supaya kita percaya bahwa Allah menyertai.
Kiranya selalu ada makan yang cukup di meja makan kita. Ya, kita merasakan bahwa pemeliharaan Allah tetap berlangsung dalam hidup kita. Kiranya sinar mentari selalu memasuki jendela kaca kita, supaya kita tahu bahwa kehidupan ini dijaga, ditopang, dan dipelihara oleh Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus selalu menyertai, memberi semangat, sukacita, dan kegembiraan hidup, agar kita tahu kita tidak sendiri, bahwa Allah beserta dengan kita. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Kita semua. Pendeta. Amin. Sudah berdeta sama-sama. Terima kasih Pendeta Klok. Terima kasih Pak Pendeta Kloke. Berkati Pak Pendeta. Makin banyak kita 35. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Terima Pendeta kasih, Kloke. Emmanuel. Terima kasih song leadernya. Terima kasih Terima Song kasih Leader. sama-sama. Bung Danusi boleh tolong Terima kasih. apakah tolong boleh videonya dibuka dulu ya? Saya sudah loh, Kak. Saya sudah buka dari tadi. Belum ada. Bentar ya. Bentar. Bung Johan sendiri, Bung Johan, Usidir mana? Ada. Miss. Lurus Ada aja ya, Kak Siska belum buka, ada Usi Nancy belum buka, ada Ita belum buka, Kak Tiur sama Bung Hendrik. Bung Agus Priambodo juga belum, lupa disebut. Saya sambil nyetir, Agus Oh, Priambodo. oke, siap. Oh, Bung, biar Oke. kita bantuin. Biar dia Lanjut. ngangkat. Bentar ya. Oke, sebentar. Boleh stop chat dulu ya supaya kelihatan semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya, sebentar. Pak, saya nyalain lampu di Sebentar belok kiri, terus Pak. dong, dari tadi kan udah lama ini, jangan sebentar Ya udah. terus. Bang. 1, Ya. 2. Aduh, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Sampai bertemu kembali hari Sabtu. Sebelah kanan rumah kedua. Hari Sabtu. Selamat malam. Terima Hari kasih Sabtu ya. semuanya. Malam. Tuhan memberkati. Selamat malam Pak semua. Kloke, Tuhan terima berkati. kasih. Terima kasih. Selamat malam.